Arus baru ini juga kita harapkan untuk bisa menghilangkan disparitas antara produk-produk lokal dan produk-produk global. Lama ini kita terjadi kesenjangan. Produk lokal kita tidak bisa berkompetisi dengan produk global. Akibatnya kita banyak impor terus. Ya, sehingga kita beli dolar, bukan jual dolar. Makanya agak susah sekali mengendalikan karena kita terlalu banyak impor. Yang kedua itu kita harus bisa memberikan nilai tambah kepada produk-produk daerah supaya bisa berkompetisi. Saya ingin contohkan misalnya di Sulawesi Selatan, dia penghasil coklat, harganya Rp1.000. Begitu dibawa ke Singapura, dioles sedikit, harganya 20.000. Jadi yang dapat nilai tambah 19.000 Singapura. Kemudian sesudah jadi 20.000 dijual lagi ke Indonesia. Kita lagi yang beli. Punya kita yang beli, tapi telah diambil nilai tambahnya oleh negara lain. Karena itu besok kita ubah. Nilai tambah itu harus kita berikan bukan kepada Singapura, tapi kepada rakyat Sulawesi Selatan. Nah, ini begitu juga produk-produk lain, kopi, begitu juga lada, begitu juga kayu manis, begitu juga produk-produk pertanian kita harus kita beri nilai tambah. Akhirnya apa? Kita jangan menjual bahan baku, tapi menjadi produk yang sudah jadi, yang punya nilai kompetitif. Karena itu disparitas ini harus kita hilangkan antara yang lemah dan yang kuat, antara daerah dengan daerah. Dan saya ini dijadikan dasar dalam rangka pembangunan nasional kita. Dan kalau ini saya tidak kampanye, saya ini calon wakil presiden yang dipilih oleh Pak Jokowi. Alhamdulillah. Jadi saya Pak Jokowi alhamdulillah milih Kiai. Ada yang bilang Ma'ruf Amin kan sudah tua. Siapa bilang muda? Semua orang tahu bahwa saya tua, betul? Tahu. Tapi Pak Jokowi milih saya. Walaupun tua mungkin beliau nyaman didampingi orang tua. Ya. Walaupun begitu kami berjuang untuk kami persembahkan kepada kaum muda, kaum milenial yang nanti akan diteruskan oleh para generasi muda. Ada yang bilang bahwa sebenarnya Ma'ruf Amin itu belum tua katanya dibanding Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad kan 93, saya baru 57 terbalik. Karena itu maka kemarin saya dipertemukan dengan Mahathir sanding itu. Ternyata memang saya jauh lebih muda. Karena itu kemudian semangat saya tumbuh. Saya ternyata masih muda dibanding Mahathir. Karena itu saya punya semangat yang tinggi. Mahathir aja semangat, apalagi saya. Akhirnya, jadi saya ingin membantu Pak Jokowi untuk membuat runway, landasan-landasan yang kuat supaya nanti 2024 ketika kita mewariskan negara ini kepada generasi milenial, negara ini sudah bisa TikTok karena landasannya sudah kuat, yaitu tidak ada disparitas itu semuanya sudah kuat, kukuh. Ini yang saya ingin berikan sumbang dengan membantu Pak Jokowi untuk bangsa negara dan generasi yang akan datang supaya Indonesia yang akan datang lebih sejahtera daripada sekarang. Tetapi untuk bisa wujudkan itu maka perlu ada beberapa hal. Pertama adalah sumber daya manusia yang ada, human capital yang memadai. Nah, ini saya kira tugas perguruan tinggi menyiapkan ini.
Nah, karena itu harus sejalan. Ketika kita menyiapkan landasan, perguruan tinggi juga menyiapkan human capital yang memadai, yang terpelajar, punya ilmu, punya semangat kompetitif. Ada lagi satu yang saya harapkan, punya fighting spirit yang tinggi. Ternyata orang Indonesia itu kalau dipacu, fighting spiritnya itu tumbuh hebat, bukan semangat yang mendadak. Ada juga fighting spirit tapi mendadak. Ketika ada kebakaran yang biasanya tidak bisa lompat pagar, itu bisa lompat pagar. Tapi besok suruh lompat lagi, nggak bisa. Nah, itu namanya fighting spirit dadakan. Yang kita ingin bangun ini fighting spirit yang sustainable, yang terus berlanjut. Saya terinspirasi oleh semangat SNG yang baru datang. Semula Indonesia itu dihitung underdog, underestimate. Paling rankingnya itu belasan saja. 11, 12, 13, 14, 12. Oleh karena itu ditarget medalinya cuma 16, 17 tahun ini. Tetapi ternyata ketika fighting spiritnya dipacu, olahragawan kita itu melompat, rankingnya bukan lagi belasan tapi menjadi ranking 4. Betul? Medalinya bukan 16, 17 tapi 30 lebih.